Hi guys, welcome back to podcast A Journey of Teenagers. To the people who don't know me, kenalin, gue Siva yang bakal nemenin perjalanan lo di masa remaja dengan berbagai persoalan seputar kesuksesan, kegagalan, dan juga tekanan di usia 20 tahunan. Usia 20 tahunan adalah usia yang diwarnai oleh eksplorasi, penemuan diri, dan sejumlah tekanan yang gak terelakkan. Kita gak hanya mencapai mimpi-mimpi, tapi juga menanggung beban yang serba gak pasti. Semuanya akan gue kupas di video ini. So, let's start our journey together in this podcast. Sukses seringkali digambarkan sebagai pencapaian besar, hal hebat, dan hal yang bikin orang terpana. Padahal ya standar orang buat mandang sukses pastinya beda-beda. Kadang keberhasilan bisa ditemuin dari hal-hal kecil yang kita lakuin. Contohnya, berhasil bangun pagi, setiap hari nyusun prioritas, nyelesain tugas kuliah dan sekolah, atau saat kita merayakan diri sendiri. Pastinya, arti kata sukses itu buat tiap orang beda-beda. Ada yang ngerasa sukses kalau udah gapai cita-citanya, ada juga yang ngerasa kalau sukses itu bisa ngasilin uang untuk hidup. Buat gue sendiri, arti sukses adalah ketika gue bisa gapai tujuan gue dengan rasa syukur, bahagia, dan juga tenang di dalamnya. Karena banyak orang yang udah sukses tapi malah gak bahagia. Dan bukannya bahagia, tapi malah semakin berambisi dan terobsesi sama tujuan yang lebih besar. Sampai-sampai kelelahan dan hampa. Karena apa yang dia kejar ya hanya obsesi dari dunia semata. Rasa syukur ke Yang Maha Kuasa pun akhirnya dilupa sama manusia. Jadi sukses ini nikmat bagi yang menggapainya atau cuma kebahagiaan sementara? Yang bisa jawab ya cuma kita. Setiap kesuksesan pasti ada yang namanya kegagalan. Setiap orang pasti pernah ngalamin yang namanya kegagalan. Tapi gak semua orang bisa menerimanya. Begitupun juga dengan gue. Dalam hidup udah gak kehitung deh berapa kali gue gagal. Kegagalan yang masih gue inget banget adalah saat gue gagal masuk SMA negeri yang gue pengen. Saat itu rasanya sedih banget. Gue rasanya marah sama diri sendiri karena gak bener-bener belajar dengan rajin. Rasanya gue juga udah ngecewain orang tua gue bener-bener nyalahin banyak hal, sampai ngurung diri di kamar. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, kalau dulu gue keterima di sana, belum tentu juga sih itu yang terbaik buat gue. Kadang Tuhan ngegagalin rencana lo biar rencana lo gak nyakitin diri lo sendiri. Dan setelah gue pikir-pikir, mungkin emang itu yang terbaik buat diri gue. Kegagalan selanjutnya saat gue gak keterima SNMPTN, SBMPTN, juga ujian mandiri. Gagalnya bener-bener banyak banget, sampai gak bisa tidur nyenyak, dan gak tahu mau nangis pakai gaya apa lagi. Gue tahu rasanya gagal, dan ditolak masuk universitas yang gue mau. Dan tahu juga sakitnya kayak apa. Tapi bisa jadi kita bukan gagal, tapi ditunda aja sama Tuhan, lalu dikasih rencana yang lebih indah lagi. Rencana yang sekiranya lo sanggup jalaninnya. Dan saking banyak kegagalan gue, bikin gue banyak berpikir untuk gak terlalu berharap sama kata keterima. Karena penerimaan yang terbaik adalah nerima takdir Tuhan dengan baik dan jalaninnya dengan hati yang lapang. Karena di balik kegagalan yang bikin kita kewalahan, kecewa, pastinya ada banyak pembelajaran yang kita dapat dan rencana indah di baliknya. Sebagian besar dari diri kita pasti mempertanyakan tujuan hidup di masa depan. Rutinitas yang monoton, lingkup pergaulan yang mulai tidak menyenangkan, serta hilangnya semangat hidup membuat banyak dari diri kita mempertanyakan tujuan hidup kita untuk kedepannya. Tekanan-tekanan yang timbul dari lingkungan sekitar membuat kita merasa kebingungan yang kemudian berujung pada cemas berlebihan atas apa yang terjadi di masa depan. Perlu kita ketahui bahwa perasaan-perasaan tersebut merupakan tanda-tanda quarter life crisis. Gue ngerasain ini ketika gue gagal untuk masuk universitas yang gue mau. Dan gue ngerasa ketinggalan dari orang lain karena gue ngerasa cuma gue yang gak punya tujuan dan cuma gue yang belum punya universitas cadangan. Banyak banget tuntutan dan juga pertanyaan tentang rencana hidup gue dari orang-orang sekitar, bikin diri gue sempat mempertanyakan mimpi dan tujuan hidup gue ke depannya.
Gue ngerasain banyak tekanan dan tuntutan setelah pengumuman. Juga sempat bikin gue ngerasain krisis identitas dan nganggap diri gue sebagai manusia gagal yang gak punya tujuan hidup. Hari-hari yang dijalanin ya cuma ada rasa cemas, sedih, tertekan, dan jujur bikin gue gak pengen keluar. Keinsecurean gue juga semakin bertambah saat buka Instagram. Apalagi banyak orang yang upload fotonya di Twibbon yang ngindikasiin jurusan dan universitas yang menerima mereka. Ini bikin gue semakin membandingkan diri gue sama mereka. Kok mereka keterima tapi gue enggak ya? Rasanya bener-bener gak nyaman dan bikin gak tenang. Dan dengan berjalannya waktu, gue refleksiin ke diri gue sendiri. Gue gak bisa ada di lingkaran ini terus. Gue sadar gue harus keluar dari perasaan ini. Gue harus mempertimbangkan rencana yang akan gue ambil ke depannya. Dan yang selanjutnya gue lakuin itu adalah diskusi sama orang tua gue dan curahin masalah ini supaya gue gak ngerasa terombang-ambing sama kegak-jelasan. Ya meskipun rasanya nyakitin sih, tapi dengan adanya perasaan ini gue jadi lebih kenal sama diri sendiri. Gue juga jadi berusaha nerima segala takdir yang ngehampirin dan coba nerima perasaan gue dengan baik. Dan kalau semisal lo lagi ada di phase ini nih, gue harap lo nerima perasaannya dan kasih waktu untuk diri lo sendiri, karena gue yakin akan selalu ada pembelajaran dan hadiah di balik kesedihan yang kayak nggak ada ujungnya. Dan kalau lo ada di posisi ini dan di phase ini, lo juga bisa untuk tenangin pikiran setelah nangis seharian dengan ngelakuin meditasi di aplikasi Relief. Karena di aplikasi Relief bukan hanya untuk tenangin pikiran, tapi ada juga konsultasi online dengan psikolog profesional yang akan perlahan-lahan membantu lo untuk bangkit dari lingkaran ini. So, gue harap waktu akan menyembuhkan, jadi selamat berjuang. Thank you for listening this episode, guys. I hope you enjoy it. If you like this episode, you can share it with your friend and share on social media. You can tag my Instagram @sifzia and see you in the next episode from A Journey of Teenagers. Bye!